Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas update soal penata layanan operasional. Seperti biasa, di sini soal yang akan Kakak bahas disertai dengan pembahasan dan kisi-kisi jawabannya. Baiklah, sebelum kita mulai pada soal, silakan support channel Kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke teman-teman, kita mulai dengan kisi-kisinya. Di sini seperti biasa ada 13 kisi-kisi yang Kakak rangkum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penata Layanan Publik. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Yang ketiga ada Manajemen Operasional. Yang keempat Perencanaan Layanan Operasional. Kelima Pengelolaan Sumber Daya. Keenam Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Operasional. Ketujuh, pengelola resiko operasional. Kedelapan, sistem dan prosedur operasional. 9, penggunaan teknologi dalam layanan operasional. 10, manajemen mutu operasional. 11, analitis data operasional. 12, koordinasi lintas divisi atau unit kerja. Dan yang terakhir ada pengelolaan keluhan dan masalah operasional. Baiklah, supaya kalian lebih paham lagi, kita masuk pada soalnya. Yang pertama, fungsi utama dari penata layanan operasional adalah menyediakan layanan administrasi berupa kecuali A. Mengawasi proses pelayanan administrasi, B. Memastikan kelancaran aktivitas kantor, C. Pengelolaan inventaris, ataukah D. Pengelolaan dokumen. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi A, mengawasi proses pelayanan administrasi. Adapun pembahasannya, fungsi utama dari penata layanan operasional dalam lingkungan kerja pemerintah adalah menyediakan layanan administrasi yang meliputi pengelolaan dokumen, pengelolaan inventaris, serta dukungan operasional lainnya yang memastikan kelancaran aktivitas kantor sehari-hari. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan. Inventaris dalam tugas penata layanan operasional merujuk pada A. Daftar pemasukan dan pengeluaran kantor, B. Daftar tamu, C. Daftar aset, ataukah D. Keuangan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi C. Daftar aset. Adapun pembahasannya, dalam menjalankan salah satu tugasnya, seorang penata layanan operasional melakukan pengelolaan inventaris. Inventaris dalam tugas penata layanan operasional merujuk pada daftar aset seperti peralatan kantor yang perlu dikelola untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan. Dalam menghadapi perubahan teknologi, seorang penata layanan operasional harus dapat A. Menghapus layanan berbasis teknologi karena efektif dengan cara manual, B. Mengurangi penggunaan teknologi agar tidak terjadi banyak kesalahan layanan, C. Menunda penerapan teknologi, ataukah D. Menerapkan teknologi untuk membantu layanan agar lebih efektif dan efisien. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi D. Penerapan teknologi untuk membantu layanan agar lebih efektif dan efisien. Adapun pembahasannya, dalam menghadapi perubahan teknologi, seorang penata layanan operasional harus bisa beradaptasi dan segera mengimplementasikan teknologi dalam upaya membantu operasional layanan agar lebih efektif dan efisien. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan. Dalam penata layanan operasional, terdapat diskresi pejabat. Apakah yang dimaksud dengan diskresi pejabat? A. Wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah konkret. B. Wewenang yang dimiliki oleh pegawai pemerintah untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah konkret. C. Wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah abstrak, ataukah D. Wewenang yang dimiliki oleh lembaga pengawasan untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah konkret. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi A. Wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah konkret. Adapun pembahasannya, diskresi pejabat adalah wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam mengatasi masalah konkret dalam penyelenggaraan pemerintah. Diskresi dapat dilakukan dalam beberapa kondisi seperti peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, maka dilakukan layanan operasional, sehingga diperlukan pembinaan dan penanggung jawab. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor A 22 Nomor 25 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ataukah D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Adapun pembahasannya, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, maka dilakukan layanan operasional, sehingga diperlukan pembinaan dan penanggung jawab. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang penata layanan publik pasal 6. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian, silakan share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Serta komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.